Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-Syaikh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup ini yang dicari oleh setiap manusia adalah kebahagiaan. Kita pergi pagi pulang sore ingin bahagia, kita kerja keras banting tulang pengen bahagia. Semua yang dicari adalah kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, berbahagia, sukses orang yang mensucikan dirinya. Wa zakarasma rabbih fasalla. Lalu dia mengingat Allah, kemudian dia sholat. Jadi mengingat Allah lalu sholat. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi kebanyakan manusia memilih hayatad dunya, kehidupan dunia. Kebanyakan manusia itu milihnya dunia. Sholat mah gak penting, yang penting ini nih, bisnis lagi laku-lakunya, yang penting ini nih, kerjaan saya nih gak boleh ditinggal sama sekali. Nah itu kebanyakan manusia begitu. Padahal kata Allah lain, wa zakarasma rabbih fasalla. Yang beruntung itu yang ingat Allah, lalu dia sholat, lalu dia memilih sholat terlebih dahulu. Jadi untuk memperbaiki diri kita, hendaklah kita banyak mengingat Allah. Kemudian kita sholat 5 waktu. Sholat itu kalau dikerjakan dengan baik, membersihkan hati. Itulah yang disebut dengan tazakka, membersihkan hati dengan zikir dan sholat. Rasulullah pernah mengumpamakan kepada para sahabat, apa pendapatmu wahai sahabat, jika di depan rumah kalian ada sungai yang jernih airnya, yang mengalir dan jernih airnya. Setiap hari orang itu mandi 5 kali di sungai tersebut. Apakah ada kotoran dalam diri orang tersebut?
Maka para sahabat menjawab, tidak ada ya Rasul. Orang itu akan bersih badannya, orang itu akan segar tubuhnya, orang itu akan semangat mengerjakan aktivitas karena mandinya setiap hari 5 kali. Maka kata Rasul, itulah perumpamaan sholat 5 waktu akan menghapus kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Jadi sholat 5 waktu kalau dikerjakan dengan benar, kalau dikerjakan dengan baik sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, mampu membersihkan kotoran-kotoran hati kita. Nah, kotoran hati kita itu yang bikin kita nggak bahagia di dunia. Jadi kita nggak bahagia bukan karena masalah yang ada, tapi karena hati kita kotor. Hati kita kotor menyebabkan masalah sedikit bikin pusing, apalagi masalahnya berat. Masalah yang sepele jadi besar gara-gara hatinya yang kotor. Nah, sholat 5 waktu itu membersihkan kotoran-kotoran hati kalau dikerjakan dengan sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Mari kita berusaha sekuat tenaga. Sholat 5 waktu jangan sampai ditinggal, bukan karena manusia tetapi karena Allah. Jadi pahala yang diterima, amalan yang diterima adalah kalau karena Allah. Jadi sholat 5 waktunya karena Allah, ikhlas karena Allah, insya Allah hidup kita akan lebih bahagia lagi, akan lebih menyenangkan lagi apabila sholat 5 waktu tidak kita tinggalkan dan kita mengharapkan betul-betul keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sekarang kita lanjutkan taklim kita, masih bab haji. Saya rencanakan malam ini terakhir bab haji, mudah-mudahan keburu. Masih halaman di 52, masih halaman 52. Wayam bagi, iya, 1, 2, 10. Baris ke-10 dari bawah. Baris ke-10 dari bawah, halaman 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wayam bagi, dan sebaiknya, lil haji, bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, ayyatiya bil haji, dia mendatangi ibadah haji itu ala akmali wujuhihi, atas paling sempurnanya cara, paling sempurnanya jalan. Jadi semaksimal mungkin dia upayakan hajinya yang paling baik, paling sempurna. Urusan-urusan dunia disingkirkan dulu. Hatinya betul-betul ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fardon, baik yang fardu, wa naflan maupun yang sunnah. Fardu maupun sunnah. Fardu itu ibadah haji yang pertama, ibadah umroh yang pertama. Sunnah itu ibadah haji yang berikutnya dan umroh yang berikutnya, itu adalah sunnah. Baik yang fardu maupun yang sunnah, dua-duanya dikerjakan dengan semaksimal mungkin mendekatkan diri pada Allah. Tawafnya yang bagus, sa'inya yang bagus, wukufnya yang bagus, banyak ingat Allah pada saat itu. Ma'al qiyami bijami sunani, disertai dengan melaksanakan seluruh sunnah-sunnahnya, wal adabi, dan adabnya. Jadi adabnya haji, sunnah-sunnahnya haji, sunnah-sunnahnya umroh, adabnya umroh, seluruhnya ditunaikan. Ala wifkil mankuli, sesuai dengan tata cara min haji Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, seperti hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kan gak ngeliat Rasul, hajinya Rasul kita gak tahu. Baca aja buku pedoman haji. Nah, itu udah sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Gak usah mikir-mikir dalilnya,
yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu sudah sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Tinggal kita jalankan itu, maksimalkan itu. Kalau kita doa-doanya nggak bisa, perbanyak doa apa saja. Nah itu kurang lebih tuntunan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Wa ya'rifu dzalika wa yu'rafu dzalika, hal itu bisa diketahui minal manasikil lati wadu'ahal ulama'u, dari manasik tata cara haji yang dikarang oleh para ulama rahmatullahi alaihim, semoga rahmat Allah tercurah pada para ulama. Jadi ulama-ulama itu sudah banyak mengarang kitab tata cara manasik haji, dan itu adanya di dalam ilmu fikih. Nah ilmu fikih itu kita amalkan. Atau ada buku khusus yang memang tata cara ibadah haji dikarang oleh para ulama. Wa min ahsaniha, di antara yang paling bagus adalah ma'allafahul Imamun Nawawi, apa yang sudah dikarang oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi sudah mengarang tentang manasik haji, dan itu tinggal kita pelajari tapi berbahasa Arab. Pokoknya yang memudahkan kita adalah tuntunan haji yang kita dapat dari pemerintah. Itu kalau sudah dilakukan dengan baik, itu sudah sesuai dengan tuntunan dari para ulama. Mungkin kalau dari kitab lebih lengkap dari itu. Itu kan ringkasan, kurang lebih ringkasan. Kalau dari ulama lebih lengkap lagi. Minimal kita menjalankannya semaksimal mungkin. Fala yastaghni, dan jangan merasa cukup al-haju, orang yang beribadah haji itu, anistishabi syai'in minha, dengan melaksanakan sesuatu dari ibadah haji, ay minal manasiki, yaitu dari manasik ibadah haji, allati allafahal ulama, yang dikarang oleh para ulama, liyakuna ala basiratin min amriha, agar keluar rahasia-rahasia ibadah haji di dalam hatinya, wa bayyinatin mir rabbihi, dan keluar cahaya nur Allah di dalam hatinya. Jadi kalau ibadah hajinya bagus, ibadah hajinya sungguh-sungguh, hatinya akan tenang, hatinya akan tentram, kemudian sinar dalam hati akan cemerlang, dan itu yang menyebabkan kebahagiaan, yaitu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yazur, berziarahlah. Jadi kita diperintahkan setelah ibadah haji berziarah jami al-masyahidi, seluruh tempat-tempat mulia, wal mawadi'il azimati, tempat-tempat yang agung, wahia masyhuratun wa ma'rufatun, dan itu terkenal dan dikenal, masyhur dan dikenal oleh kaum muslimin. Jadi tempat-tempat yang mulia, makam Rasulullah, kemudian diantaranya lagi selain makam Rasulullah adalah tempat Padang Arafah, kemudian Jabal Rahmah. Di situ bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Jadi di Jabal Rahmah dan tempat-tempat mulia lainnya, usahakan kita menghadirinya, hadirin sekalian. Wal yahris kullal hirsi, dan bersungguh-sungguhlah ala ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dalam berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau haji, usahakan, maksimalkan bisa berziarah kepada Rasul. Berziarah kepada Rasul maksudnya adalah berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada kerancuan. Kalau makom Ibrahim itu bukan makam Nabi Ibrahim, tapi itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim, berdoa, bermunajat kepada Allah, itu makom Ibrahim. Kalau makam Rasulullah itu yang disebut dengan makam Rasulullah di Baqi. Makam Rasulullah itu
di baki tempat Rasulullah disemayamkan. Ya, jadi kalau makom Ibrahim itu bukan makamnya Nabi Ibrahim, tapi makom tempat berdirinya. Nah, itu harus bisa dibedakan. Nah, jadi kita sangat disunahkan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yahzar, hati-hatilah, kullal hadri, dengan sepenuh kehati-hatian, min tarkiha, dari meninggalkan ziarah makam Rasulullah, ma'al kudrati, padahal mampu. Jadi kalau kita mampu lalu tidak mengunjungi makam Rasulullah, ini meremehkan Rasulullah. Wa khususnya ba'da hijjatil Islam, setelah berhaji menunaikan rukun Islam. Jadi setelah berhaji menunaikan rukun Islam, yang paling penting setelah itu bukan belanja, tapi mengunjungi makam Rasulullah. Itu yang paling penting, hadirin sekalian. Waqad waroda anhu, sungguh telah dijelaskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, man hajja, barang siapa yang berhaji, walam yazurni, tapi tidak mengunjungiku maksudnya adalah mengunjungi makamku, faqad jafani, sungguh orang tersebut telah meremehkan aku. Jadi kalau haji atau umrah dia sempat lalu tidak mengunjungi Rasulullah, dia telah meremehkan Rasulullah. Na'udzubillah. Wa man zaroni, barang siapa yang mengunjungi aku, mayitan, pada saat meninggal dunia, maksudnya Rasulullah telah meninggal dunia, faka'annama zaroni hayyan, maka seakan-akan dia telah mengunjungi aku pada saat aku hidup. Jadi kalau kita mengunjungi Rasulullah pada saat Rasulullah sudah wafat, yaitu makam Rasulullah kita kunjungi, itu seakan-akan kata Rasulullah yang bilang bahwa dia ingin bertemu dengan aku dan seakan-akan bertemu dengan aku dalam keadaan hidup. Artinya Rasulullah tahu, Rasulullah melihat, Rasulullah akan mendoakan kita. Jadi ziarah yang paling utama setelah ibadah haji beres, makam Rasulullah kita ziarahi. Yang lain juga, karena itu sunnah, syiar-syiar agama sunnah. Nah, yang paling penting adalah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yang bagi, maka tidak sebaiknya, lil mu'mini, bagi orang yang beriman, yaksira, meninggalkan, an ziyarati nabiyhi, ziarah nabinya sallallahu alaihi wasallam, illa li udhrin najizin, kecuali dengan uzur yang nyata, kecuali dengan uzur yang jelas. Misalkan penerbangannya pas-pasan, besok udah harus berangkat lagi ke tanah air, nggak mungkin mengunjungi, itu namanya uzur yang nyata. Misalkan lagi hajinya udah selesai, jatuh sakit, nggak bisa berkunjung, itu namanya uzur yang nyata. Tapi kalau tidak ada uzur, kita lebih memilih belanja, itu namanya meremehkan Rasulullah. Haji berarti harus sempat ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau head ke makam Rasulullah bisa, iya. Kalau jangan masuk ke masjidnya, nggak boleh. Ke masjidnya nggak boleh. Saya kalau baki itu kan, berarti nggak bisa. Maksudnya nggak bisa itu jangan ditinggal dia sampai di luar masjid begitu. Udah di mobil kayak atau di parkiran. Jadi jangan sampai ditinggal, itu sudah termasuk mengunjungi makam Rasulullah. Ya, jadi kalau haid tetap bisa ziarah. Ziarah mah kemana aja. Kalau ziarah ke Masjid Nabawi, di luar Masjid Nabawi begitu. Karena orang haid nggak bisa masuk masjid. Jadi tetap bisa jika berkeinginan. Fa inna haqqahu sallallahu alaihi wasallam, karena hak Rasulullah
ala ummatihi atas umatnya azimun adalah besar. Jadi hak Rasulullah terhadap umatnya itu sangat besar. Nah, jadi kita mengunjungi Rasulullah di dalam menunaikan hak Rasulullah kepada kita. Walau anna ahadahum yaji'u ala ra'sihi aw ala basarihi, jika seseorang datang atas kepalanya atau atas pandangannya, min ab'adi maudi'in, dari negeri yang sangat jauh, minal ardi, dari bumi, an qabrihi syarifi li ziyaratihi, lalu dia berkunjung ke makamnya yang mulia untuk berziarah kepada Rasulullah, lam yakum bil haqqi, maka itu tidak cukup menunaikan haknya. Jadi kalau kita tiap tahun bisa berziarah, menunaikan ziarah ke makam Rasulullah, masih tetap tidak cukup. Hak Rasulullah itu kita penuhi. Nah, kita sekedar ke makamnya saja gak sempat, itu berarti meremehkan Rasulullah. Kalau tiap tahun kita ngeluarin duit untuk ke makam Rasulullah khusus langsung, itu pun tidak cukup menunaikan hak Rasulullah, karena hak Rasulullah kepada umatnya itu sangat besar. Allazi alaihi li nabiyhi, yang dia lakukan untuk nabinya. Jadi dia melakukan ziarah, mengeluarkan harta yang besar biar dia ziarah, itu pahalanya besar. Tapi ketahuilah, meskipun pahalanya besar, hak Rasulullah itu sebenarnya lebih besar dari itu. Itu tidak cukup membalas hak Rasulullah. Sama seperti seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya, sehebat apapun anak berbuat baik kepada orang tuanya, tidak bisa menutup haknya ibu terhadap anak. Ibu itu lebih berhak lagi daripada anak yang berusaha mati-matian membahagiakan ibu, hadirin sekalian. Tapi itu pahalanya besar. Membahagiakan ibu itu pahalanya besar, tapi hak ibu tetap tidak tertunaikan karena jauh lebih besar. Nah, begitu kurang lebih bandingannya. Jazahullahu anna wa an sairil muslimin. Mudah-mudahan kita semua dibalas oleh Allah dan juga kaum muslimin afdolama jaza nabiyan an ummatihi, dengan balasan yang paling utama yang diberikan Rasul kepada umatnya. Faqad addar risalah, sungguh Rasul telah menyampaikan risalah Islam. Wa awdahat dilalah, telah menjelaskan tata cara Islam. Wa nasuhal ummah, telah menasihati umat ini. Wa kasyafal hummah, dan menghilangkan duka cita umat. Wa tarokna, dan meninggalkan kami Rasulullah itu ala baydoi naqiyatin, atas putih yang bercahaya, wa mahajjatin wadihatin, dan hujjah yang jelas, minal haqqi, berupa kebenaran. Lailuha mithlu nahariha, malamnya seperti siangnya. Jadi dengan adanya Rasulullah membawa kebenaran, sehingga yang hak itu jelas, sehingga yang kebenaran itu jelas dan nyata. Jadi kita tidak tersesat karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu meninggalkan kita ilmu. Barang siapa kita mempelajari ilmu Islam, maka kita mendapatkan warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu, semoga Allah memberikan rahmat, wa baraka, dan memberikan keberkahan, wa sallama, dan memberikan keselamatan alaihi, kepada Rasulullah, wa ala alihi, dan kepada keluarga Rasulullah, afdolama sholat, dengan solawat yang paling utama, wa baraka wa sallama, mudah-mudahan memberikan keberkahan dan keselamatan, ala ahadin min khalqihi, atas umatnya, wa adamihi, dan seterusnya, dan dalam keadaan langgeng, ada dama ulima, berupa bilangan yang bisa diketahui, wa zinata ma ulima, dan timbangan yang bisa diketahui. Kita mengetahui nama-nama benda banyak. Nah, seperti itulah kita meminta sholawat dan Rasul sebilangan benda yang kita ketahui. Dan ternyata bukan hanya yang kita ketahui, yang diketahui oleh makhluknya Allah.
Artinya sholawat yang kita mintakan kepada Rasulullah sebanyak jumlah makhluk Allah yang sangat banyak. Jadi setimbangan makhluk Allah yang sangat banyak. Wa mil ama ulima, dan seukuran penuh yang diketahui oleh makhluknya Allah. Jadi seukuran yang diketahui oleh makhluknya Allah, keberkahan, keselamatan diberikan kepada Rasulullah. Kullama zakaraka dzakiruna, selama orang-orang yang berzikir itu berzikir kepada Allah. Wasaha, dan lupa, wa ghafala, dan lalai, an zikrihil ghafilun, orang-orang yang lalai itu dari mengingat Allah. Jadi selama, maksudnya adalah sampai hari kiamat. Di dalam sehari-hari itu ada orang yang ingat kepada Allah, ada orang yang lupa kepada Allah. Jadi doa ini adalah mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, keselamatan, keberkahan pada junjungan kita sebanyak bilangan yang ada di bumi sampai hari kiamat. Dan itu maksud daripada redaksi ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.